Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Berkata Sayyidina al-Imam al-Habib Muhammad al-Haddar alaihi rahmatullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Wa ajru siyamihi fawqal hisab. Dan pahala puasa tidak ada hitungannya. Pahala puasa tidak ada hitungannya. Li'annahu lillahi khassah. Karena puasa itu khusus untuk Allah. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Kebaikan itu kata Nabi minimal pahalanya 10. Minimal 10. Itu minimal. Ila sab'ati mi'adif. Kalau Allah mau maka dilipat gandakan sampai 700 kali. Itu terserah Allah. Tapi aturannya minimal 10. Sedekah 1000 minimal pahalanya 10.000 minimal. Tapi jika Allah mau orang ini dicintai oleh Allah atau orang ini di hatinya penuh dengan cinta Nabi SAW, orang ini tawadhu, orang ini ikhlas, maka dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali. Jadi 1000 nilainya bisa 700.000. Luar biasa ya. Sedekah tadi kotak yang jalan. Pahalanya di sisi Allah enggak sama. Minimal 10, tingkatannya 10. Yang 1000, 10.000, yang 10.000, 100.000 minimal. Tapi ada yang dilipat gandakan 100 kali. Ada yang 200 kali. Ada yang 700 kali. Apakah maksimal 700? La. Ila ad'afin katsirah. Ada yang dilipat gandakan tanpa hitungan, banyak sekali. Tapi ada hitungannya, tapi banyak sekali. Mungkin 7.000, mungkin 7 juta. Makanya amalnya aulia itu jangan disamakan dengan amalnya kita. Amalnya aulia itu enggak sama dengan kita. Walaupun dohirnya sama, sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama baca Quran, sama-sama zikir, sama-sama dakwah, tapi nilainya di sisi Allah jauh. Kita dapat 10 atau lebih dari itu dikit, tapi mereka aulia mungkin 7 juta, mungkin lipat ganda yang begitu hebat. Subhanallah, mereka lebih afdal daripada ibadah kita semua, mulai lahir sampai mati. Subhanallahnya tok. Mereka ngomong subhanallah, itu lebih afdal daripada ibadah kita mulai kita hidup sampai kita mati. Salat, puasa, zikir, qiyamul lail, baca Quran, ngatamkan berapa kali. Subhanallah bagi al-arifin kalah semua. Apa dalilnya? Ila ad'afin katsira. Ada yang dilipat gandakan besar sekali. Awliya. Kata Habib Syekh tadi itu, enggak mudah wali itu illa biwasilatil mihrab. Wali itu karena di mihrab terus. Apa artinya? Ibadah terus. Salat, zikir, nyambung sama Allah terus. Karena selalu
bersama Allah di mihrab, hatinya bercahaya, 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 sampailah tembus hijab, 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 sehingga sampai ke Allah. Mihrab wasilah jadi wali, bukan pinter ngomong. Kalau ngomong siapa nggak bisa? Ngomong tasawuf, siapa nggak bisa? Cuma ngomong. Tapi ngomong tasawuf sehebat apapun nggak bisa jadi wali sebelum ada di mihrab. Mihrab nggak usah ngomong sampean jadi wali. Berat. Perlu mujahadah mihrab itu. Malam bangun, munajat sama Allah, nangis. Bangun, munajat, nangis. Berat. Karena mujahadah nafas. Ngomong nikmat. Syahwatul kalam aladdu min syahwatit ta'am. Nikmatnya bicara, apalagi bicara yang aneh, yang wah, yang orang itu nggak paham, yang jarang dibahas, itu nafsu itu menikmati lebih nikmat daripada makanan. Kayaknya orang dulu itu mengatakan kami meyakini orang itu saleh bukan banyak zikir, banyak sholat, banyak puasa, tapi yang bisa jaga lisan. Karena syahwatul lisan, ngomong ini berat. Ngomong ini berat. Enak Pak, saya pidato ini, nikmat, apalagi masuk TV. Wah. Mudah-mudahan diberi ikhlas oleh Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Pahala dilipat gandakan sekian kali oleh Allah. Kecuali puasa. Illa sham fa innahu li, puasa itu untuk aku. Aku yang balas. Tidak 10, tidak 700, tidak 7.000, tidak 7 juta. Khusus puasa aku yang balas. Karena puasa itu ibadah untuk aku. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa rihu fami saimi atyabu indallahi min rihil misk. Insyaallah. Bau mulut orang yang puasa dalam riwayat di sisi Allah lebih harum dari minyak wangi misik. Minyak wangi misik, Pak. Misik itu minyak wangi yang paling harum, mahal. Satu botol kecil itu bisa 10 juta lebih. Mahal. Nah, kalau minyak wangi satu botol besar 2.000 itu bikin minyak wangi itu. Makanya kalau mahalul qiyam, sampean ingin barokah para ulama, para habaib dengan ngasih minyak wangi, tolong lihat minyak wanginya apa. Jangan minyak wangi seliter 5.000 sampean kasihkan habaib kiai, mampu tangannya. Udah di rumah pakai minyak wangi mahal, dikasih minyak wangi, kadang-kadang maksa lagi. Hilang minyak wangi yang mahal, bau pakpung. Ini minyak, bau mulut orang puasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau minyak wangi misik, minyak wangi yang paling harum. Nah, jangan sedih. Bau, kalau puasa bau nggak apa-apa. Bukan berarti
kita perlu perlihatkan bau itu ke teman kita. Sini mau minyak wangi misik. Bukan gitu maksudnya. Artinya jangan sampai sedih mulutnya bau ketika puasa. Semua yang tidak nyaman tapi dalam ibadah nilainya hebat di sisi Allah. Ini gerah pengajian, keringetan, gak apa-apa, ada nilainya tuh keringat sisi Allah. Tapi mandi dulu mau pengajian supaya keringatnya gak bau tikus. Dari sini terjadi perbedaan pendapat tentang siwak dari hadis ini. Di madzhab Imam Syafi'i ada dua pendapat. Pendapatnya Imam Rafi'i yang mengatakan siwak makruh setelah siang hari. Pendapat Imam Nawawi yang menyatakan siwak sunnah walaupun Ramadan. Kenapa mereka berbeda? Karena ijtihad dari hadis ini. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari minyak wangi misik. Sehingga Imam Rafi'i mengatakan jangan bersiwak setelah duhur Ramadan. Ketika Anda puasa makruh siwak, pagi enggak apa-apa, duha enggak apa-apa, sudah duhur makruh sampai maghrib. Maghrib silakan siwakan. Kenapa? Takut kita ada perasaan tidak nyaman dengan puasa sampai kita bersihkan mulut kita dengan siwak. Seperti orang habis wudhu dianduki, itu makruh, nggak bagus. Biarkan netes, jangan sampai dianduki. Kesannya itu kita itu risih dengan wudhu sampai dianduki. Kita harus senang dengan ibadah, walaupun dohirnya nggak begitu enak. Kalau itu ibadah, itu hebat. Maka siwakan di siang hari bisa menghilangkan bau mulut. Padahal bau mulut itu nilainya di sisi Allah lebih afdol dari minyak wangi misik. Maka jangan siwak. Imam Nawawi mengatakan bau mulut orang yang puasa itu bukan disebabkan karena mulutnya yang bau, tapi karena perut yang kosong. Siwakan gak siwakan, orang puasa itu mulutnya bau. Karena sumbernya bukan dari mulut bau itu, dari perut yang kosong. Digiling ini, perut ini giling kayak mesin padi itu, giling, yang digiling nggak ada, sehingga menguap. Lah menguap itu baunya nggak nyaman. Maka nggak ada masalah siwak di siang hari Ramadan karena nggak menghilangkan bau mulut. Karena bau mulut itu berasal dari perut bukan dari mulut. Maka fakhtira lam yukrah, dalam Zubat dikatakan Imam Nawawi memilih bahwa siwak tidak makruh. Faham ya perbedaannya dari mana asalnya? Karena nggak ada larangan dari Nabi untuk bersiwak di bulan Ramadan, nggak ada larangan. Ini ijtihad. Tapi yang ijtihad ulama, ya, ulama ijtihad ya kita dengar ulama. Nah, kalau sampai yang ijtihad bukan ulama, ngelama itu berarti. Ini agama, nggak semua orang bicara ya, nggak semua orang bicara, harus kapasitasnya mau bicara agama. Wa naumu shaimi fihi ibadah. Masya Allah. Tidurnya orang puasa itu nilainya ibadah.
tidurnya nilainya ibadah, apalagi ibadahnya. Ini bukan berarti kita ini kalau puasa disuruh tidur aja deh, tidur tak wis, besubuh tidur, bangun duhur sembahyang tidur, asar bangun sholat tidur, adzan kurang 5 menit bangun, asyhadu alla ilaha illallah. Kayak gini 2 tahun kuat puasa, Pak. Bukan itu maksudnya. Dari mulianya orang yang berpuasa sampai tidurnya itu dinilai ibadah, apalagi ibadahnya, apalagi ibadahnya. Ibarat pasar ini sampai jual apapun untung, nggak jualan asal masuk ke pasar itu sampai dapat, dikasih hadiah, dikasih orang. Karena pasar Ramadan ini luar biasa. Ibarat sampai ini nggak jual apa-apa, hanya datang ke pasar itu dapat keuntungan, pulang kaya. Apalagi sampean bawa barang, apalagi sampean ikut dagang di pasar itu, kaya raya sampean. Seperti itu Ramadan. Asal sampean puasa, tidur pun ibadah. Tidur 2 jam, ibadah 2 jam. Tidur 5 jam, ibadah 5 jam. Tidur sehari penuh, ibadah sehari penuh. Nah, ini puasanya buaya. Tidur tak. Puasanya ular kan gitu. Habis makan tidur, lapar bangun lagi, makan tidur lagi. Apalagi ibadahnya, oh lipat ganda. Wa a'maluhu mudha'afah. Amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Sunnah jadi wajib, wajib jadi 70 wajib. Allahumma shalli Muhammad. Wa sukutuhu tasbih, diamnya itu loh dihitung tasbih. Diamnya ini dihitung tasbih. Apalagi dzikirnya, apalagi baca Qur'annya, apalagi sholawat, luar biasa pahalanya. Oleh karena itu kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, Ramadan yang penting jangan maksiat, selamat sampean. Jangan maksiat, selamat sampean. Puasa jangan maksiat, selamat. Gak bisa baca Quran, gak bisa dzikir, gak bisa sholawat, diem. Jangan ngerasani orang, jangan ghibai orang, jangan memfitnah orang, selamat. Dzikir hitungannya. Gak bisa ibadah, tidur, ibadah hitungannya. Masalahnya ini maksiat di Ramadan. Kalau hanya nggak ibadah yang wajib, yang sunnah ya, nggak dzikir, tidur, diem, selamat insya Allah. Karena ini bulan luar biasa. Kalau dzikir, ibadah, semangat, Quran, oh derajat luar biasa. Diem, tidur, selamat. Masalahnya ini maksiat, mulut ikut nyaci orang, mata melihat maksiat, ini masalahnya. Eman ya, ayo 10 hari udah lewat ya, tinggal 10 kedua dan 10 ketiga. Ayo kita jaga, mudah-mudahan Ramadan tahun ini jadi Ramadan paling berkah insyaallah. Amin ya rabbal.
insyaallah. Wa du'auhu mustajabah wa dambuhu maghfur. Doa orang yang berpuasa diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Karena kalau selain Ramadan Allah menantang hambanya, hal min mustaghfirin, hal min sailin, ada yang hal min taibin, ada yang minta, ada yang tobat, ada yang minta pengampunan, ada, itu tengah malam, sulusul akhir, sepertiga terakhir. Tapi kalau Ramadan mulai maghrib Pak sampai subuh, malam sekarang ini Allah nantang kita, ada yang minta ampun, ada yang punya hajat, ada yang mau tobat, tiap malam mulai maghrib sampai subuh. Karena itu Ramadan itu waktu doa. Apalagi terutama ketika buka puasa. Ketika buka puasa itu doa mustajab. Maka jangan bingung dengan makanan. Biarkan makanan. Siapkan sebelum maghrib tiba, duduk zikir, doa. Maghrib Allahu Akbar itu doa dulu, jangan bingung. Di waktu yang paling istimewa kita lupa sama Allah. Sebelumnya ibadah zikir. Pas waktu yang emas itu kita tinggalkan. Waktu emasnya itu ketika buka puasa itu waktu mustajabah, dan ketika sahur mau subuh itu waktu istijabah. Maka maksimalkan, usahakan waktu itu untuk kita konsentrasi penuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dambuhu maghfur, wa dunubuhu maghfur. Dosa-dosanya di Ramadan diampuni semua oleh Allah Subhanahu ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang puasa, yang tarawih di bulan Ramadan diampuni semua dosanya oleh Allah. Allahumma ghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni semua dosa kami ya Allah. 10 pertama udah meninggalkan kami bima fi, dengan semua yang kita lakukan ya Allah. Maka kami mohon jika ada kebaikan terimalah ya Allah, jika ada taat terimalah ya Allah, jika ada zikir terimalah ya Allah, jika ada sedekah terimalah ya Allah, jika ada dosa ampuni ya Allah, jika ada kesalahan maafkan ya Allah. Jadikan 10 kedua ini jauh lebih baik dari 10 yang pertama. Jika kita semangat sholat jamaah, mudah-mudahan di 10 kedua lebih semangat lagi. Jika kita semangat baca Quran, di 10 kedua lebih semangat lagi. Semangat hadir majelis, 10 kedua lebih semangat lagi. Khusyuk di dalam sholat, 10 kedua lebih khusyuk lagi. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Rabb, kami ingin Ramadan ini kami jadi hamba-Mu yang istimewa. Kami ingin Ramadan tahun ini kami menjadi hamba-Mu yang Kau rahmati dan Kau ampuni, hamba-Mu yang Kau angkat derajatnya. Ya Allah, berapa banyak di malam-malam Ramadan hamba Kau pilih menjadi wali min aulia. Hamba Kau ampuni dosanya, hamba Kau bersihkan hatinya. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berikan kepada kami yang hadir dan yang menyaksikan acara ini semua nikmat itu ya Allah. Bimahdal fadl wal jud, dengan keutamaan dan kemurahan-Mu ya Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb,
Jadikan malam-malam 10 kedua ini malam-malam indah. Wa ausatuhu maghfirah. 10 kedua hujan maghfirah, hujan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam pertama 10 kedua ini semua dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak berdiri dari majelis ini kecuali lembaran amal kita bersih putih, tidak ada satu dosa pun yang tercatat. Amin. Alangkah indahnya jika kita pulang dari majelis ini, dari pondok yang berkah Darul Wal Karamah, semua dosa diampuni oleh Allah, semua kesalahan dimaafkan oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad kepada hambaku yang banyak maksiat, ya Arab, saya yang banyak maksiat, teman-teman juga banyak maksiat. Katakan kepada mereka yang banyak maksiat, jangan putus asa dari rahmatku. Kenapa ya Arab? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Karena aku Allah mampu dengan mudah mengampuni semua dosamu. Yaghfirud dzunuba jami'a. Habib Umar mengulang-ulangi kalimat jami'a, semuanya ya Allah, semuanya. Semuanya kau ampuni, semuanya. Yang kecil yang besar, yang kecil yang besar diampuni. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan diampuni, yang sembunyi-sembunyi diampuni. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan malam besok lebih baik dari malam sekarang, malam setelahnya lebih baik dari malam sebelumnya, dan 10 ketiga puncaknya lebih baik dari 10 yang kedua dan pertama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Mudah-mudahan pondok pesantren Darul Wal Karamah Allah beri tambahan berkah dan karamah. Pengasuhnya akhirnya Ki Haji Mahmud mudah-mudahan dijaga kesehatannya oleh Allah. Bunyainya, para asatidnya, semua keluarga besar Darul Gha dijaga oleh Allah. Pondok asas markasnya ini dijaga dan ditambah berkah oleh Allah. Pondok cabangnya alhamdulillah udah ada cabang di Petemon, ada akan buka cabang di Gebangan. Mudah-mudahan semua cabangnya berkah, semua cabangnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan oleh Allah zahir dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Almarhum muassis atau keluarga besar Pondok Darul Wal Karamah, Allah berikan malam ini hujan rahmat dan berkah. Allah angkat derajatnya setinggi mungkin. Allah kumpulkan dengan para ulama as-salihin. Allah berikan syafaat Nabi Muhammad al-Amin. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi pencinta-pencinta salihin, pencinta Rasulullah Muhammad al-Amin, pencinta para ulama, pencinta para habaib, pencinta para awliya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga Allah kumpulkan kita di hari kiamat bersama mereka. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atas nama Ahbabul Mustafa dan TV Al-Wafa Tarim kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair atas sambutan yang luar biasa dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Wal Karamah. Jazakumullah khairan katsira. Allah yafatna wa iyyakum wa yaqabbalna wa iyyakum wa yandul ilaina wa ilaikum binadri rahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.